Karena kata Nabi, kalau belum lurus punggung awak ketika rukuk dan sujud, maka ditolak sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ala kamalillahi wa kama yaliqu bi kamalihi. Amma ba'du, ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Sadaqallahul 'azim wa sadaqallahul karim. Angku ini mama kadim ulama jadi pandai sudah pendang dalam negeri. Serta golongan dua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa kepada ustazah dan hafizah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama mengucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi kita nikmat iman, yang memberi nikmat Islam ke dalam hati kita masing-masing, sehingga dengan nikmat iman dan Islam itulah yang memotori badan yang kasar ini untuk bergerak, melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju masjid Allah, tak lain tak bukan untuk berubudiyah dan menambah pengetahuan kita supaya kita bisa lebih kenal, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriring salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah sampaikan salam kita kepada baginda dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha ayat 132. Mari kita berlindung kepada Allah dari gangguan jin dan syaitan laknatullah yang tertutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkanlah keluargamu
suruh keluarga awak kata Allah Subhanahu wa taala bis salat, untuk mendirikan salat. Jangan satu pun keluarga awak cie saja ndak pundih indak salat, harus salat. Karena kalau seandainya orang atau yang tak sholat, yang tak balik dan berangkat di dalam rumah kita, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, maka sama kita menaruh api neraka di dalam rumah. Kalau api ditaruh di dalam rumah bagi kirobo, ibu yang biasa ditakut, angin bu, pasti suasana rumah itu akan terasa panas banget. Suasana rumah kita pasti terasa angin. Seketik masalah. Seketik bisa jadi masalah. Itu yang diinginkan syaitan. Masalah ketek jadi masalah kadang. Padahal masalah sepele, tapi sikap dan tindak yang kita lakukan luar biasa. Supaya rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, latihannya adalah sholat. Makanya Allah perintahkan kita wa'mur ahlaka bis-sholat, perintahkan seluruh keluargamu untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Wastabir 'alaiha, dan sangat bersabarlah atasnya. Kalau sabara artinya sabar. Kalau was pakai tolong udah wasqa bir 'alaiha artinya sangat bersabarlah atasnya. Artinya Allah perintahkan kita menyuruh keluarga kita untuk melaksanakan sholat tersebut dalam keadaan sabar yang sangat tinggi. Jangan sampai sabar itu anu batin nyoba halabi batin sabaya nana. Kesabaran batasnya kematian, Pak. Dan kesabaran itu bukan kalimat atau sikap yang pasif, tapi itu sebaliknya adalah sikap yang aktif. Artinya kita ada mengambil sikap. Kalau seandainya 7 sampai 10 tahun belum nyuruh anak kita sholat, maka kata Nabi faqribu, maka lacui lainnya. Tujuannya apa? Wa'mur ahlaka, tujuannya untuk menyuruh sholat. Begitu pentingnya sholat. Sampai-sampai diperintahkan oleh Nabi, kalau seandainya belum dia sholat 7 sampai 10 tahun, maka diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, faqribu, pukullah dia. Memukulnya itu disunahkan pakai rotan. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, la nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta rezeki. Nahnu narzuquka. Kami yang memberi rezeki kepadamu. Jangan sampai gara-gara mencari rezeki kita lupakan kewajiban kita tentang sholat. Kita lupakan kewajiban kita mendidik anak kita, mengingatkan anak kita
cucu dan keponakan kita yang lain, keluarga kita yang lain untuk melaksanakan sholat. Kita sibuk dengan mencari rezeki. Kata Allah, "Ambo nak meminta rezeki do kita." Iko matahari yang aku sinarkan pada kalian tak aku minta sedikit pun biayanya. Ia yang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala, tak diminta seperti orang beribadah yang meminta. Udara yang kita hirup ini sedikit pun tak diminta oleh Allah bayarannya, seperti orang rumah sakit meminta oksigen bayarannya. Malah kata Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu narzuquka." Kami yang memberi rezeki kepadamu. Artinya rezeki kalian telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, dengan syarat kita harus ada hubungan batin dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaminan rezeki wal aqibatu lit taqwa, itu akibat dari takwa yang telah tumbuh karena sholat kita dirikan. Iko yang kita pelajari Bapak Ibu ini dari Allah Subhanahu wa taala. Hafid dan hafizah yang dirahmati Subhanahu wa taala. Dan beberapa ulama kita mempelajari tentang sholat. Kita telah sampai kepada rukun yang keberapa tu? Yang ke-9. Yang pertama rukunnya apa? Niat. Yang kedua, tegak berdiri betul bagi yang mampu. Takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tasawuf awal tak termasuk rukun. Yang termasuk rukun adalah tasyahud akhir. Yang termasuk rukun itu adalah gerakan duduk tasyahud akhir, kemudian yang sebelum bacaan tasyahud akhir tersebut, at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatulillah, itu sampai asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu atau asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kemudian yang sebaliknya membaca sholawat kepada Nabi. Kemudian yang kedua baliknya salam ke kanan, salam yang ke kiri tidak termasuk rukun, itu merupakan sunnah. Kemudian yang terakhir tertib. Jadi kepada kita telah membahas sampai yang keberapa pada sampai duduk di antara dua sujud. Sampai situ Bapak sudah selesai. Ketika kita duduk di antara dua sujud, kita disunahkan berdoa kepada Allah, Rabbil firli. Apa artinya? Rabbil firli, ya Allah ya Tuhanku, ampuni dosa-dosa. Warhamni, rahmati aku boleh, atau sayangi aku boleh. Wajibni, cukupkanlah kebutuhan. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warzuqni,
Allah warzuqni, ya Allah beri aku rezeki. Wahdini, beri kami, wahdini beri aku petunjuk. Wa'afini, sehatkan aku, sehatkan jasmani wa ya Allah, sehatkan rohani aku ya Allah. Wa'fu anni, dan maafkanlah kesalahan aku. Itu perlu kita apa? Kalau seandainya itu kita tidak paham apa yang kita baca, maka tidak menyentuh ke hati awak. Kalau tidak menyentuh ke hati awak, maka tidak ada mengontak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Allah itu Maha Tahu, walaupun Allah itu Maha Mendengar, tapi awak tidak mengontak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mengontak maksudnya tidak terhubung. Kalau tidak terhubung, sama juga kita tidak sholat. Syariatnya dapat, hakikatnya tidak sholat. Makanya indah ado nampak jawab. Aqimi sholat, dirikan sholat. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah diri awak dari perbuatan keji dan munkar. Pak Ustaz, ini sholat naik dari Pak Ustaz, tapi ini melawannya orang tuanya. Itu berarti sholatnya secara syariat mungkin yolai, tapi secara hakikat indah adonya laksanakan sholat. Bagus itu indah pernah melibatkan hatinya di dalam sholat. Orang yang melibatkan hatinya di dalam sholat, pasti sholatnya bertanah. Pasti sholatnya batanah. Makanya menurut mazhab Imam Syafi'i, batanah ko termasuk kepada rukun Pak Ibu. Batanah iku bahasa awalnya bahasa agamanya tumak ninah. Ruku kalau tidak pakai tumak ninah tidak sah rukunya menurut mazhab Imam Syafi'i. Iktidal kalau tidak pakai tumak ninah tidak sah iktidalnya. Sujud kalau tidak pakai tumak ninah tidak sah sujudnya. Bapak Ibu, kalau seandainya capek-capek tidak bisa kita libatkan hati, tidak bisa kita nikmati. Padahal ibadah itu adalah Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang pernah engkau beri nikmat atas mereka, penuh nikmat. Tapi kalau kita capek-capek sholatnya, maka tidak bisa kita nikmati. Sama yang kita makan lama, apa yang lama kita makan, contohnya makan bakso, contohnya nasi goreng. Kalau kita makan capek-capek, bisa kita nikmati? Capek bolehnya. Kalau ingin menikmati sesuatu, maka kuncinya sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kunci pertamanya adalah sabar. Batanah, tumakninah, batanah. Jangan gelisah, jangan gawi kapai. Sudah gawi kemari, gawi dua kemari. Sudah gawi dua kemari. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau bergerak itu berturut-turut. Bergerak itu berturut-turut, Pak, 3 kali berturut-turut maka batal sholat. Maka itu ada untuk mengajar nikmat sholat itu perlu tumak ninah batanah. Membuat dua tiga ada batalnya. Cie dua tiga batalnya.
tiga gerak kecil, dua tiga. Walaupun jadi produksi saya yang menggaris. Pada kau kemari sudah kemari dulu deh. Jadi bacalah dengan tenang dan pahami maknanya. Maknanya Ustaz terangkan langsung dia artinya. Kemudian ketika kita sudah duduk di antara dua sujud, selanjutnya kita biasanya kita sholat apa yang dilakukan berikutnya? Yang dilakukan berikutnya kembali sujud. Allahu Akbar. Sujud. Allah dibetulkan gerakan sujudnya. Karena kata Nabi, kalau belum lurus punggung awak ketika ruku dan sujud, maka ditolak sholatnya. Itu berarti yang saya sampaikan kalau orang itu beraja. Kalau orang yang baru beraja, makanya langsung terkancingnya ketika payah sholat. Jadi hadis Gogo disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu di hadapan sahabat-sahabat yang senior. Indah tak sholat kalian kata Nabi, kalau belum lurus punggung awak ketika ruku dan sujud. Kemudian ketika kita naik rakaatnya ke berapa? Rakaat yang kedua disunahkan kita duduk tumak ninah. Disunahkan kita duduk tumak ninah atau duduk istirahat sebelum kita naik kepada rakaat kedua atau rakaat yang keempat. Cara duduk tumak ninahnya Ustaz, cara duduk tumak ninahnya sebagaimana kita duduk di antara dua sujud sampai punggung awak lurus. Setelah lurus punggung awak, maka baru kita naik kepada rakaat berikutnya. Ada dua model ya naik menuju pada rakaat berikutnya. Cara yang pertama adalah dengan mengepalkan tinju ke lantai sampai awak sujud tadi ketika awak naik tadi. Yang kedua dengan dua telapak tangan, dan aduyun yang ketiga dengan jari. Ada dua atau tiga jari dengan satu tangan. Jadi ada yang populernya itu adalah dengan tinju dan dua telapak tangan. Cuman ada yang support Ustaz dengan memakai jari. Contoh, jadi ketika kita lah sujud seperti itu, Allahu Akbar, duduk tumak ninah dulu. Setelah itu baru kita naik ke atas. Contoh yang pertama. Jadi naik ke atasnya pakai tinju. Kemudian contoh yang kedua, Allahu Akbar, pakai dua telapak tangan. Contoh yang ketiga, Allahu Akbar, pakai jari satu tangan. Jadi terserah mana dipakai. Tetapi kalau untuk pemuda, Pak Ustaz sarankan pakai tinju. Terutama yang ingin latihan bela diri. Jadi pakai tinju. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala.
menyebut Allahu Akbar ketika sujud di rakaat yang pertama, sujud yang kedua. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu ketika imam menyebut Allahu Akbar, jangan ditunggu akbarnya dulu baru bangkit, Pak. Jadi disunahkan kita ketika kita sujud yang kedua dulu, Allah, kita langsung bangkit dan duduk tumaninah akbar, baru kita naik kate. Sudah akbarnya baru kita naik kate. Apa manfaatnya? Kalau seandainya sang imam sempat khilaf, tuh. Khilafnya mah rakaat yang pertama atau rakaat yang kedua. Biasanya rakaat yang kedua, Pak. Rakaat yang kedua setelah itu melaksanakan tasawuf awal. Tasawuf awal termasuk apa tadi? Termasuk rukun? Termasuk rukun? Tidak kan? Jadi kalau saatnya kita tunggu akbar dulu, baru kita bangkit, maka imam tadi rukunnya hilang, langsungnya naik ke rakaat yang berikutnya. Padahal harus tasawuf awal. Lain paham? Lain paham apa? Apa ulang sintonya ya? Coba dengan simak. Karena ini banyak yang salah. Banyak yang salah. Ustaz pula boleh. Jadi ketika kita sholat berjamaah lah rakaat yang kedua, kan masuk rakaat ketiga, sebelum masuk ke rakaat ketiga kita melaksanakan tasyahud awal. Cuma kalau imam khilaf, lupanya makonya naik tagak kate. Jadi ketika kita mendengar imam Allah, itu kita harus bangkit dari sujud. Karena ketika imam ala tagak, Allahu Akbar, kata imam, la tagak sempurna imam untuk melaksanakan rukun yang berikutnya, kita baru nampak imam kok tagak. Awal itu kan tagak imam dalam hati. Kalau imam salah apa kita baca? Kalau imam salah apa cara kita menegur? Salah mam, tidak begitu. Astagfirullah, ada itu yang seperti itu. Astagfirullah. Kalau tidak punya ilmu, cara menegur imam adalah membaca Subhanallah. Yang tak punya itu dan punya salah itu adalah Allah, Maha Suci Allah dari kesalahan. Subhanallah, takut itu maklum. Kalau seandainya imam gak sempurna, Pak, gak seperti itu kata imam, maka imam itu tuh dilarang untuk duduk kembali. Karena nyolah melaksanakan rukun yang berikutnya. Mana buat rukun daripada sunnah? Rukun wajib, sunnah itu di bawah wajib, maka dilarang sang imam untuk duduk kembali. Jadi bacanya Ustaz, sebelum imam itu naik dari sujudnya, Allah itu langsung baca Subhanallah. Adun taka imam lain lama naka subhanallah, imam boleh harus turun. Tapi kalau sempurna takanya seperti itu, maka tidak boleh turun. Tidak boleh turun, baca caranya gitu Pak Ustaz. Caranya awak ikut imam, walaupun imam salah. Kalau caranya Ustaz, caranya beko imam kan ditengok tadi, ya
subhanallah itu menandakan ada dosa salah. Jadi tetap kita membaca subhanallah sama-sama lah. Jadi baca subhanallah rupanya imam igogo alungnya dengan kesalahan nyo tabiyo naik kate sempurnakan jo takanya kita baca subhanallah sekali naik kemudian kita naik kate. Jangan sampai pak kita tunggu. Kalau kurang yang tahu fikih pasti tidak namanya duduk balik aja. Namanya duduk balik. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, bahas solusinya yang salah tadi, maka ketika melaksanakan tasyahud akhir sebelum salam, maka haruslah kita tembus dengan sujud sahwi. Sujud sahwinya berapa kali? 2 kali. Jadi apa rukun yang berikutnya dari apa tadi? Sudah duduk antara 2 sujud. Rukun berikutnya adalah duduk tasyahud. Yuk, kita praktekkan sujud sahwi. Kita masuk dulu rukun yang berikutnya. Duduk tasyahud, duduknya duduk tawarruk. Yaitu kaki sebelah kanan kita angkat, jangan sampai kita rapatkan. Kita angkat karena itu merupakan rukun. Jadi yang di rukun berikutnya adalah gerakannya Pak. Gerakan. Jadi mana gerakannya? Yang pertama kaki yang sebelah kanan kita angkat, kemudian bokong kita yang sebelah kiri kita jatuhkan ke lantai. Jadi lebih kurang duduknya seperti itu, ya. Lebih kurang duduknya seperti itu. Dan kaki yang di belakang di tanggaan. Kalau ada uzur itu wajib hukumnya ditanggakan. Tapi kalau ada uzur kakinya yang sentinya yang sebelah kanan itu bermasalah, aku boleh sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau ada uzur wajib ditanggakan Pak. Kalau tidak kita tanggakan batal rukun, batal sholat, siu-siu sholatnya. Nah, jari jemarinya tetap ada takbir kiblat, ya. Dan jari tangan kita yang sebelah kanan ditelunjukkan seperti itu. Boleh telunjuk melingkar, boleh telunjuknya rapat seperti itu. Yang jari menunjuk. Rukun berikutnya boleh membaca tasyahud, bacaan tasyahud. Apa bunyinya? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian disikul itu. Ya, ketika kita menunjuk tadi asyhadu alla, ketika mata kita tadi sampai sujud, ketika kita menyampai syahadat, maka mata kita dikebat, mata kita menjadikan rujuk. Asyhadu alla ilaha illallah. Diangkat rujuk kita kan kate. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Fadilahnya kadang. Apa fadilahnya? Apa manfaatnya? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama bermain siksa setan-setan itu yang ada di sekitar awak. Boleh apa awak menyiksa setan-setan itu? Kata Nabi seperti basi kulit dipanaskan sampai memerah, masih kulit panjang.
kemudian di anginan, setelah angin merahnya kemudian dilanjutin kampung bawah basuhnya. Sedangkan ledak di angin kalau dilanjutin kampung bawah basuhnya sakit. Tambah lo angin memerah dilanjutin kampung bawah basuhnya, maka jauh lebih sakit daripada yang di angin. Seperti itulah syaitan-syaitan jikalau masih ada di sekitar awak atau ada di dalam diri awak, tidak akan bertahan ya Bapak Ibu. Orang yang betul sholatnya tidak akan pernah kesurupan, pasti itu hukumnya. Orang yang betul sholatnya tidak akan pernah kesurupan, karena jin yang akan masuk ke tubuh awak seperti rasanya panas yang luar biasa satu. Jadi ruh itu pun angin, sangi angin banget. Kemudian kalau kita dipasukkan masuk kepada nawah di bobo, maka ini merasukkan ikatan rasanya. Seperti basi kulit yang dilanjutkan kepada nawah. Jadi jangan lupa mangkik jarinya ketika membaca syahadat. Jadi berdasarkan pahami bobo, ada dalil yang lain bahwasanya ada orang menggerakkan jarinya setiap ada nama Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ada yang indah taruh menyebut nama Allah tetap tinggalnya jarinya sendiri. Mulai dari at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatul tinggalnya sendiri. Ya. Itu ada dalilnya ya. Jadi itu boleh dilakukan, sunnah dilakukan. Cuma kita bermadzhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu maka jari ketika mentauhidkan Allah. Bila mentauhidkan Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Pas itu yakin. Kemudian rukun yang berikutnya membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh dua Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Boleh. Cuman berdasarkan itu pembahasan Isra dan Mi'raj yang terbatang, maka merasu apa ya? Tak beradab itu. Kalau nanti wajar beliau membaca Allahumma sholli ala Muhammad, karena mungkin pula beliau bertuan atau memanggil Sayyidi kepada diri beliau, karena beliau membaca nama beliau surah. Kalau kita karena umat beliau, maka untuk memuliakan Nabi Muhammad dalam rangka cinta kita kepada Nabi. Hadis dari Nabi Muhammad SAW, kalau ingin merasakan manisnya iman, maka ada yang tiga yang kita lakukan. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kita daripada yang lain. Itu salah satu bentuk cinta kita, hormat awak kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya kita lebihkan daripada yang lain. Yang kedua, mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak kufur nikmat alias bersyukur atas nikmat Allah. Tiga hal yang kita lakukan akan membuat kita bisa menikmati manisnya iman.
Cuman ikut ikhtilaf para ulama, ada yang memakai sidina, ada yang tidak. Itu tidak perlu kita bertengkar. Yang jadi kita bersolawat kepada Nabi. Fil alamina innaka hamidun majid. Sujud sahwi situnya. Ketika sebelum salat maka kita sujud Allahu Akbar. Apa yang dibaca? Yang dibaca boleh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, seperti biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang kedua boleh kita baca subhanalladzi la yanamu wa la yasbu. Maha suci Allah, la yanamu, tidak pernah tidur, wa la yasbu, tidak lupa. Itu lupa tadi. Mungkin bisa jadi kita mengantuk sehingga kita lupa. Kita ucapkan kepada Allah, subhanalladzi la yanamu wa la yasbu. Maha suci Engkau ya Allah yang tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Kami yang berlupa, kami yang tak tahu ya Allah, mohon maafkan kami. Itu isinya. Kemudian kita Allahu Akbar. Kemudian kita duduk kembali. Ya, sebagaimana kita duduk tadi. Ya, duduk tawar tadi membaca Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampunilah aku. Balik kita minta kepada Allah. Warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'tu'anni. Baru kita takbir balik Allahu Akbar. Baca balik. Boleh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, boleh baca subhanalladzi la yanamu wa la yasbu. Kemudian kita Allahu Akbar. Kemudian kita duduk tawaruk kembali. Kemudian kita salam. Assalamualaikum warahmatullah. Rukun yang kedua balik rukun, pipinya, salamnya harus nampak oleh jemaah di belakang. Kalau mereka salamnya Pak, assalamualaikum warahmatullahi. Tak sah rukunnya Pak. Yang sah rukunnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak pipinya di belakang. Kemudian sunnah ke sebelah kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir rukunnya apa rukun yang terakhir? Tertib. Makna dari tertib dari rukunku adalah seluruh rukun itu dilaksanakan secara berurutan. Tidak boleh kita yang kemudian kita dahulukan, yang dahulu kita kemudiankan. Kemudian tertib secara sunnahnya, ya, boleh. Itu yang dahulu tidak boleh dikemudiankan, yang kemudian tidak boleh didahulukan. Itu khusus kepada kita imam dan kita yang itu masuklah awak yang pun. Seluruh kita yang solat itu membaca ayat pendek Pak. Kalau seandainya ayat yang pertama kita baca apa namanya liila fi Quraisy, kemudian rakaat yang ketiga kita baca surah Al-Zalzalah, itu berarti kita yang dahulu dikemudiankan, yang kemudian kita dahulukan. Atau yang mudahnya apa? Yang rakaat pertama dibaca qul a'udzu birabbil falaq, yang rakaat pertama qul a'udzu birabbin nas, rakaat kedua dibaca qul a'udzu birabbil falaq. Harusnya rakaat yang pertama qul a'udzu birabbil falaq, rakaat yang kedua membaca qul a'udzu birabbin nas. Itu yang tertibnya Pak. Kemudian yang makna tertib yang ketiga, sesudah sholat
jangan langsung tagak indak batarati kan Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala iyyaka na'budu. Tadi itu akan menyembah, ini kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita minta tolong kepada Allah, puji Allah dulu, zikir sebentar. Baru kita berdoa. Jangan langsung tagak. Kalau langsung tagak, maka awal dicap sebagai orang sombong. Kalau sombong dicap oleh Allah, maka lasah itu tidak bisa masuk surga. Kadang dapat juga. Kalau seandainya kita langsung tagak, dimasuk orang yang sombong. Sampai sekarang